Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini channel kita. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW lahir, ada satu peristiwa yang sangat besar di Makkah. Karena besarnya peristiwa tersebut, hingga kala itu bangsa Arab mengabadikannya dengan patokan sebuah tahun sebelum bangsa Arab membuat patokan Hijriyah. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikannya dalam Al-Quran. Di tahun itu juga tahun di mana manusia paling mulia, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW lahir dan menjadi rahmatan lil alamin. Tahun tersebut bernama Tahun Gajah. Disebut Tahun Gajah dikarenakan pada saat itu terjadi peristiwa besar, di mana pasukan Gajah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Apa faktor penyebabnya dan kenapa bisa terjadi hal tersebut? Mari kita simak kisahnya. Tapi sebelum itu mari kita klik like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video berikutnya. Abraha sendiri pada mulanya adalah perwira dari Komando Aryat di Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Setelah mengalahkan Raja Dinasti Himyar, Aryat dinobatkan menjadi penguasa Yaman. Oleh karena sikapnya yang otoriter dan dianggap tidak adil, terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Abraha. Setelah kematian Aryat, Abraha kemudian diangkat menjadi penguasa di Yaman. Nama lengkap Abraha adalah Abraha al-Ashram al-Habsyi. Ia merasa terheran-heran dengan kebiasaan orang Arab dan warganya yang selalu berkunjung ke Ka'bah setiap tahun. Mereka memilih pergi ke negara lain, sementara wilayah Yaman amat sepi dari pelancong. Abraha mencari tahu penyebab akan hal tersebut. Maka, terdengarlah kabar tentang Ka'bah ke telinga Abraha. Orang-orang Arab rutin melakukan haji ke bangunan yang didirikan nabi mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. Kala itu, Rasulullah Muhammad SAW belum lahir di tengah bangsa Arab. Kisah Abraha inilah yang kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Abraha keheranan, bangunan macam apakah yang mampu menarik kunjungan seluruh bangsa Arab? Dikarenakan Raja Abraha tak mengakui kesucian Ka'bah, Abraha pun spontan segera berpikir untuk menandinginya. Ia pun memutuskan membuat tempat ibadah yang tak kalah suci, namun jauh lebih megah dari Ka'bah. Raja Abraha tidak senang Ka'bah menjadi tujuan orang-orang Arab menunaikan ibadah haji. Ia berniat untuk mengalihkannya ke Al-Qulais, gereja di sana, ibu kota Yaman. Bersama pasukan Gajah ia berangkat menuju Mekah dan berniat menghancurkan Ka'bah yang selama ini dijadikan pusat ibadah haji orang-orang Arab. Abraha membangun Al-Qulais di sana Yaman, sebuah bangunan gereja mewah yang terbuat dari tanah. Bangunan mewah yang saat itu tidak ada yang menandingi. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihatnya akan takjub dengan kemegahannya. Namun bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengannya. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi Ka'bah. Begitu selesai dibangun, Abraha segera mengabarkan kepada Raja Najasyi, "Saya telah membangunkannya untukmu wahai baginda raja, sebuah gereja yang belum pernah dibangun untuk seorang pun dari kalangan raja sebelum engkau. Saya tidak akan berhenti sampai berhasil memindahkan orang-orang Arab yang berhaji ke sana." Kabar itu menyebar hingga sampai ke telinga seorang pria dari kalangan Nas'ah, orang yang biasa menunda janji sampai beberapa bulan lamanya. Nas'ah sendiri artinya menunda. Pria Nas'ah itu tidak suka. Sebagai responnya, ia datangi bangunan Al-Qulais dan tidak tanggung-tanggung nekat buang hajat di sana. Mengetahui aksi kurang ajar pria Nas'ah itu, Abraha murka. Ketidaksukaannya terhadap Ka'bah semakin menjadi. Ia bersumpah mengerahkan semua tentaranya menuju Mekah dan merobohkan bangunan Ka'bah. Tekad Abraha mendapat kutukan keras dari orang-orang Arab. Bahkan mereka sampai sepakat mengambil keputusan akan melawan Abraha. Dalam perjalanan menuju Makkah, pasukan Abraha akan banyak menemui perlawanan. Kendati kekuatan tentaranya tidak tertandingi. Dzunafir adalah seorang pria dari kalangan terhormat dan tokoh negeri Yaman mencoba menghadang Abraha. Mengajak kaum dan para pengikutnya untuk memerangi Abraha demi menjaga Baitullah. Tapi Dzunafir beserta pasukannya berhasil dilumpuhkan. Dzunafir ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Kemudian Abraha melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di wilayah Khatsam, Nufail bin Habib beserta dua kabilah Khatsam, yaitu Syahran dan Nahis, dan sejumlah kabilah Arab lainnya menghadang pasukan Abraha. Namun lagi-lagi kekuatan pasukan Abraha terlalu kuat. Akhirnya Abraha berhasil mengatasi serangan. Sementara Nufail ditangkap dan dijadikan penunjuk jalan menuju Makkah. Sampai di Taif, Mas'ud bin Mutab bersama sejumlah orang dari suku Sakif menemuinya. Kali ini, orang-orang Arab dari Taif tidak bermaksud untuk menyerang pasukan Abraha. Mereka mengakui Abraha sebagai raja dan meminta berdamai. Sebagai bukti penghormatan pada sang raja, mereka mengutus Abu Rigal sebagai penunjuk jalan menuju Makkah. Namun, Abu Rigal meninggal dunia begitu sampai di Mugamas,
tempat di dekat kota Mekah dari arah Taif. Saat tiba di Mugamas, Abraha mengutus Aswad bin Mashfud, pria dari kalangan bangsa Habsyi untuk pergi ke Makkah. Sesampai di Makkah, ia merampas harta tihamah dari kaum Quraisy dan beberapa suku di Arab yang lain. Ia juga merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Beberapa suku di Makkah, suku Quraisy, Kinana, Huzail, serta orang-orang yang berada di tanah haram ingin sekali melawan. Tapi sadar kekuatan musuh terlalu besar, Abraha juga mengutus Hunata al-Himyari guna menemui pemimpin Makkah yang bernama Abdul Muthalib, agar menyampaikan tujuan pasukannya hanya untuk merobohkan Ka'bah, bukan untuk bertempur. Jika memang pemimpin Makkah itu tidak mau bertempur, Abraha memintanya untuk menghadap. Singkat cerita, Abdul Muthalib menyadari tidak akan mampu melawan tentara Abraha. Ia hanya bisa pasrah dan menemui Abraha. Sesampainya bertemu Abraha, Abdul Muthalib tidak membicarakan soal tujuan Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah. Ia sudah pasrah, hanya meminta unta-unta yang telah dirampas Abraha untuk dikembalikan. Permintaan Abdul Muthalib dikabulkan. Lalu Abdul Muthalib kembali menemui kaum Quraisy dan memberitahu apa yang akan terjadi. Kemudian menginstruksikan mereka untuk mengungsi keluar dari Makkah dan berlindung di puncak serta lereng gunung. Di pengungsian, kaum Quraisy berdoa kepada Allah agar mengalahkan tentara Abraha. Sementara itu, Abdul Muthalib memegangi rantai pintu Ka'bah sembari bersenandung. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ونحالهم غدوا نحالك إن كنت تاركهم وقمتنا فأمر ما بدا لك. Artinya adalah, bukan mereka, sesungguhnya ada hamba yang mencegah untanya, maka cegahlah tanah sucimu. Salib dan tipu daya mereka tidak dapat mengalahkan tipu dayamu esok. Jika engkau hendak membiarkan mereka dan kiblat kami, perintahkanlah yang semestinya engkau perintahkan. Lalu Abdul Muthalib melepaskan mata rantai pintu Ka'bah dan ikut naik ke puncak gunung bersama orang Quraisy lainnya. Tatkala pasukan Abraha sampai di Ka'bah dan hampir menyentuh Ka'bah, tiba-tiba pasukan gajah yang mereka bawa mogok menderum. Walaupun dipaksa tetap saja, tapi begitu diarahkan untuk kembali pulang ke arah Yaman, gajah-gajah itu langsung berdiri dan berlari-lari kecil. Allah kemudian mengutus serombongan burung dari arah laut yang bentuknya seperti burung layang-layang hitam dan burung jalak. Masing-masing dari mereka membawa 3 butir batu kecil seukuran biji kacang, 2 batu di kaki dan 1 di paruh. Siapapun yang terkena batu itu langsung binasa. Pasukan Abraha segera hancur dan binasa oleh batu-batu kecil yang menimpanya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Menurut riwayat Sahih, peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, bertepatan dengan Februari tahun 570 Masehi. Tepat setelah 50 hari setelah itu lahirlah Sayyidina Muhammad SAW. Demikianlah kisah Abraha menyerang Ka'bah yang sangat populer tersebut. Berkat pertolongan Allah, hingga kini Ka'bah masih berdiri dengan tegak dan dapat digunakan oleh umat muslim seluruh dunia untuk melakukan ibadah haji. Semoga kisah ini menjadi penambah wawasan dan pembelajaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melindungi rumah sucinya dan menjaga dari segala keburukan makhluknya, hingga waktu yang ditentukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kebesarannya sebelum kekasihnya lahir ke dunia, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal seperti itu sangatlah mudah baginya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Habibuna Muhammad SAW. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.